Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kita lanjutkan di part ke-12 ini akan membuat namanya from edit ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa buka filenya di Visual Studio Code. Oh, sorry teman-teman. Tolong teman-teman bisa lihat CMD ya, CMD. Sini aku mau buka code. Langsung ke Visual Studio Code. Nah, sini kita mau open folder teman-teman. Open folder, kita cari filenya yang kemarin tersimpan. Di sampp, htdocs, terus di si kampus. Kita select. Nah, di sini kita mau buka di file ke di bagian file data mahasiswa. Sini kita mau bikin from edit ya teman-teman. Kita bikin from edit berarti di bagian tdeco ya. Nah, di sini kita mau copy bagian yang on click ya. Terus kita copy dulu bagian on clicknya. Ini di td, terus ada tag A juga. Harfully-nya. Nah, di sini kita copy di bagian tag A-nya aja. Kita copy, terus nah, kita sudah copy paste dari tombol hapus ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masukkannya di bawah TK ini. Nah, di sini naruhnya. Nah, di sini kita mau beri nama edit ya. Di sini kita mau ganti namanya itu jadi edit. Nih, edit. Terus kita ganti si kelasnya ini, PTN Danger-nya diganti jadi button success ya teman-teman. Button success. Nah, di sini kita tambahkan atribut href teman-teman. Href kita masukkan ke nilainya index.php dengan parameter page sama dengan page edit, page data, edit data. Kita save, kita ke browser dulu ya teman-teman. Kita ke browser, terus kita refresh. Nah, di sini udah ada tombol editnya ya teman-teman. Sudah tampil untuk tombol editnya, kita coba klik. Ini dia sudah menuju ke edit data ya teman-teman. Dengan parameter page edit data. Ini pada file index.php-nya. Bentar ya teman-teman.
Nah, di indeks PHP-nya kita buka di sini index.php, terus kita tambahkan di bawah else if-nya. Else if-nya kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita mau menambahkan else if-nya itu di bawah sini. Jadi ini kita copy dulu ya teman-teman. Kita copy, terus kita taruh di bawah sini ya. Coba ini kita ganti yang ini jadi not found ya teman-teman. Nah, sini udah kita mau paste di bawah sini. Nah, di sini kita ganti page-nya jadi edit ya. Jadi edit data. Edit data. Terus untuk include-nya ke folder edit teman-teman, nanti dengan file folder edit dengan file edit underscore data.php. Kita save. Selanjutnya kita mau coba dulu ya teman-teman. Nah, sekarang di sini karena aku kemarin di tampilan indeks itu menambahkan di bagian apa kita lupa, itu ada gambarnya, jadi gambarnya tuh di not found ya teman-teman. Di sini sepertinya di bagian tampilan ini not found, terus si tampilan ini tuh seharusnya nggak ada ya, jadi itu dipanggil not found ya. Masuk ke not found, si page ini kita hapus kayaknya di bagian sini ya, di bagian table sampai ini. Ctrl S di bagian not found-nya. Terus sini dia tambahkan image search. Terus udah masukin si linknya itu, link fotonya itu ada di mana, di image. Di image bener teman-teman. Di image. Terus di sini file image. IMG kita panggil yang namanya not found ya. Not found.png. Go, kita refresh. Nah, jadi ada di include-nya ini ada di 48. Jadi dia tuh tampilannya seharusnya hilang ya, tapi ini aku tambahkan foto. Nah, aku lupa masukin foto itu gimana. Jadi aku lihat lagi deh. Nah, untuk menambahkan foto itu nanti dulu ya teman-teman, nanti aku agak lupa itu. Di sini kita mau lihat di edit. Nah, dia ada di 48 warningnya. Tidak ditemukan ya teman-teman, karena kita belum punya filenya ya. Terus kita kembali ke folder ya. Kembali ke folder, terus kita ke dictionary foldernya apa. Terus kita ke app. Nah, di sini kita buat folder edit. Udah. Terus di dalam sini kita mau edit datanya, kita mau buat
buat file baru, new file. Nah, di sini kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Sini kita bikin new file. Terus di sini kita mau save as dulu, save as. Dengan nama, masuk aja langsung ke folder edit. Kita namain dulu edit underscore data teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan kita masih di sini ya teman-teman. Kita buka Visual Studio Code tadi ya. Kita mau bikin file yang namanya edit data .php. Nah, di sini kita pilih jenisnya itu PHP ya teman-teman. Nih. Jadi edit data .php. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba ke browser. Kita refresh. Nah, karena halamannya ini masih kosong, belum tampil apa-apa. Selanjutnya untuk from edit data ini kita bisa ambil dari from yang terdapat pada admin LTA. Jadi teman-teman silakan buka aja di sini. Admin LTA tadi aku buka ya udah teman-teman. Kayaknya kampus deh kita. Sini aja. Admin LTA. Terus kita lihat di live preview. Kita masuk ke prompts. Di sini terus ke general elements. Di sini terdapat beberapa form yang untuk menginput atau mengedit gitu ya teman-teman, yang telah disediakan oleh admin LTA-nya tersendiri. Dengan menggunakan di sini ada menggunakan bootstrap. Misalkan kita akan menggunakan yang general elements untuk kita salin aja, kita tutup teksnya. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman URL-nya di sini ada admin LTA times v3 page from general.html. Ini terdapat di tempat penyimpanan di sini ya. Di file kita buka balik lagi ke file campus. Nah, campus kita ke app. Terus kita di sini pada folder page, kemudian from. Nah, di sini terdapat file general.html. Di sini aku mau buka menggunakan Visual Studio Code. Open with Visual Studio Code. Tidak bermasalah buat teman-teman. Kita close dulu. Ini yang bekas kita buka, sekarang kita buka dulu. Oh, nggak bisa teman-teman. Ini dia with kodenya aja. Nggak bisa teman-teman. Nah, di sini sudah kebuka ya teman-teman. Aku buka langsung di Visual Studio Code karena file aku sudah masuk di sini ya. Terus selanjutnya kita cari di sini namanya general elements. Nah, kita paste aja define. Kita paste dari kita copy. Nah, nih general elements. Nah, di sini kita akan copy untuk from-nya itu dari div class sini sampai ada garis vertikal ke bawah. Terus ini teman-teman bisa scroll nih.
kita scroll, atau bisa teman-teman bisa tanda dengan ini seperti ini. Nah, di sampai sebenarnya masih panjang sih guys. Oh, di sampai bawah sampai ketemu tutup card body. Nah, di sini teman-teman. Sampai card ke sini. Sampai menutup div yang bodinya. Kita copy, general elements. Nah, di sini kita mau copy sampai aku kalau ini reflect ini teman-teman. Kita pakai shift aja ya biar rapi. Maaf ya teman-teman, lama ininya. Malah hilang kan. Nah, sampai card body sini ya teman-teman. Kita copy ya. Terus kita pastekan di edit data.php. Nah, udah. Kemudian kita save, udah. Kita kembali ke browsernya. Nah, di sini kita refresh. Bismillah. Nah, di sini sudah ada tampilan from editnya sudah tampil. Kemudian kita mau tambahkan di file edit di sini kita mau tambahkan tag section. Dan di sini di tag ini kita mau tambahkan section di sini tambahkan section class di dalamnya. Section class, terus isinya konten ya. Terus habis itu nah di sini kita mau masukin si penutup sectionnya dulu di sini. Nah, Ctrl S. Terus ini kita masukin div di dalam section ini. Dengan kelas container fluid ya. Nah, kemudian di sini kita akan tutup ya teman-teman. Sampai atas. Kita ya teman-teman. Div class kita ini dulu di sini kita masukin si apa tuh tadi itu divnya. Bentar teman-teman, aku agak lupa ini.
Bentar teman-teman. Nah, dari sini kita benerin dulu si container fluidnya. Nah, di sini ternyata terus di sini ini kita tutup, ini di bawah ya, di sini ada garis ya, kita ikutin aja si garisnya. Nah, di sini tutup div-nya. Nah, dan ini udah kita tutup div-nya. Selanjutnya aku mau ngasih tahu teman-teman, jadi usahakan kalau masih kita mau bikin konten itu, usahakan dia ada si sectionnya, ada si div-nya. Di sini isi div-nya ada di section itu isinya konten, dan div itu isinya container ya. Seperti teman-teman bisa lihat di data mahasiswa ini, teman-teman lihat di paling atas ini dia menggunakan section class juga, konten, terus ada container fluid juga, seperti itu. Nah, agar tampilannya supaya dia tuh lebih rapi dan profesional menggunakan section dan div. Nah, selanjutnya di sini kita mau buka lagi si browsernya. Refresh. Nah, tampilannya jadi rapi-rapi ya teman-teman. Nah, untuk tag from edit ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, karena pada data mahasiswa ini kita cuma akan membuat from input hanya 3, itu ada nama, name, dan semester. Makanya di sini di form editnya itu kita akan sesuaikan dengan kebutuhan aja teman-teman, karena di sini cuma hanya mempunyai 3 struktur ya, ada name, nama, dan semester. Seperti itu. Teman-teman bisa buka lagi di sini. Nah, kita akan buka ke Visual Studio Code-nya. Kembali ke from edit datanya ya. Di sini atau di edit data, bentar. Kita bisa hapus untuk beberapa from yang kita perlukan, yang tidak kita perlukan. Nah, ini kita mau copy dari mana itu gak tahu, pokoknya dia sudah dari div penutup sampai dari input stress ya, dari input text input. Pokoknya dia tuh udah sampai cut body gitu teman-teman. Hapus div-nya sampai sini dah. So that is from. Jadi aku nggak tahu ini sampai mana. Oh, gini aja dari sini. Nah, ini text from-nya ngikutin sini. Nah, di sini di tag from. Di sini kita sisakan yang namanya input status aja ya teman-teman. Bentar, aku bingung nih jadinya. Sampai text area disable. Berarti dia sampai sini.
Tuh diselesain 3 aja, teks disable, teks. Wow, teks area juga ya. Nah, teks area, teks area, teks disable, teks input. Yang ada 4. Berhasil aja dulu teman-teman. Teks input, teks disable, teks area disable. Nah, dari sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti si labelnya, letron, terus ada teks input, ada label ya, ada teks disable-nya, teks area ya. Terus kalau SM6 ya. Nah, teks area tuh. Ya. Nah, yang pertama kita ganti itu adalah si labelnya. Input kita ganti jadi name. Terus ini kita ganti jadi teks disable-nya itu kita ganti jadi name. Terus dan di sini di teks areanya itu semester. Ctrl S atau di save. Sini kita mau lihat perubahannya dulu. Nah, kita refresh. Maaf ya guys, sama. Oh, jadinya si semester labelnya nggak samping teman-teman. Kenapa ya? Padahal nggak ada codingan yang diganti sama sekali. Ini kurang tutup ini ya labelnya. Kita refresh lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya, di sini kita akan memodifnya lagi. Di sini kita akan memodif untuk placeholder-nya. Di sini kita ganti itu nama dan new. Nama di sini adalah nama. Nah, nama ini sesuai yang ada di file kayak ini teman-teman. Kalau kecil ya nama, terus sininya name, terus ini teman-teman, name, terus di sini di semester kita ganti jadi
Nah, selanjutnya kita akan membuat text selection yang akan balik ke yang lain. Kita sudah membuat pada from modal dialog. Nah, di sini ada yang namanya select class select option di bawah sini di bagian data mahasiswa. Di paling bawah yang ada from row-nya. Benar teman-teman. Nah, ini sini kita copy. Kita kembali ke edit data.php-nya. Kita kopikan di bagian text area-nya yang di bawah semester dengan select option. Nah, kita paste Ctrl S. Nah, selanjutnya kita sampai sini terus kita refresh. Oke, sudah. Tampilannya sudah seperti ini. Kita kembali lagi untuk atribut disable-nya. Kita akan hapus untuk form ini. Terus dan kita akan membuat tombol simpannya di bawah bentar teman-teman. Berarti jadi tadi itu teman-teman di bawah sini. Tadi tuh nggak ke-record, di aku sudah ke-record teman-teman, maaf ya. Jadi tuh emang aku udah nyala sih mikrofon ini, tapi ternyata belum. Jadi itu tadi itu di bagian data mahasiswa, di bagian sini kan udah kita copy, terus kita pindahkan di edit data PHP-nya, taruh di bawah si label semester ini, di sini kita paste. Terus tadi kan di sini ada div lagi ya, namanya text disable. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Nah, di sini aku masukin button untuk simpan. Dan ini udah aku refresh, tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini ada ini, kita mau hapus dulu di bagian situ. Karena itu nggak tahu tiba-tiba dia muncul ya, nih tuh. Keadaan timer. Nah, kita Ctrl S, kita refresh lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengirim parameter pada from edit ini agar menampilkan data mahasiswa yang akan kita edit. Sekarang kita kembali ke data mahasiswa.php-nya dulu teman-teman. Di sini kita pada atribut PHP ini kita mau tambahkan satu parameter yaitu, nah di sini kan tadi itu aku sudah menambahkan ahraf ya di sini ya di sini. Nah sekarang di sini aku mau menambahkan page edit data dan
dan ID-nya ini kita copy aja nih, ininya copy, terus kita taruh di sini, terus setelah itu echo variable ID ya, ID-nya kita ganti nih jadi ID. Nah, ini takut salah teman-teman, ini kelasnya kelas BTN, BTN SM, BTN Success. Oke, Success, Ctrl S, kemudian kembali kita ke browser, kita back dulu. Nah, coba sini kita klik tombol editnya, kita edit pada halaman URL di sini. Nih, untuk get ID ini sudah datang, ID di sini sama dengan 2. Nah, di sini kita mau coba data yang lainnya di sini, tuh Harry ya. Nah, ini 5 tuh. Ini juga sudah tampil. Nah, di sini juga bisa teman-teman, di sini salsa juga bisa 3. Nah, di sini kita akan tampilkan datanya pada halaman edit data ini. Nah, sebelumnya di sini aku menambahkan tambah satu data, namanya Raden Raka ya. Ini 160207 aja, pilih 4, tersimpan. Oke, di sini sudah tersimpan. Ini tambah lagi, namanya Ahmad ya, Ahmad. NIM-nya ini 11, dia pilihannya ada 3, simpan. Tambah data lagi, sini aku namain Putri, terus kita ganti sini tambahin 222, terus pilihannya 3, simpan. Oke. Nah, nanti kita balik lagi ke sini pada di edit.php-nya. Di sini pada halaman pertama kita bisa enter 1 kali ya teman-teman. Di sini aku nggak tahu kenapa nggak bisa. Di sini kita mau ketikkan tag php. Di sini kita akan membuat variabel query sama dengan mysqli underscore mysqli ya, mysqli query ya, query. Kita tulis untuk variabel koneksinya. Variabel koneksi ini adalah variabel yang berisikan koneksi yang terdapat pada file config.php. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di file indeksnya, di paling atas, itu kita sudah include-kan untuk file config.php-nya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini dinas PHP-nya itu sudah ada. Nah, config.php-nya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ntar teman-teman di sini teman-teman bisa buka lagi filenya. Di filenya itu kita teman-teman buka lagi untuk memastikan aja ya teman-teman. Saudara hanya memastikan di config.php. Di sini aku sudah ada. Kalau teman-teman bisa buka ini, buka dari itu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Config.php. Nah, di sini ada variabel koneksi. Nah, ada variabel koneksi. Nah, sekarang kita akan masukkan di edit .php-nya.
masukin di edit.php-nya di sini. Untuk yang masukkan di sini select, terus bintang, from bintang dulu, terus from tb_mahasiswa, terus kita berikan parameter itu where id sama dengan where id sama dengan id. Jangan lupa dia pakai apa teman-teman, pakai dolar. Nah di sini pakai dolar udah. Terus di sini kita tutup ya teman-teman, terlalu jauh kita tutup. Nah kita lihat di sini apakah ada yang salah. Soalnya di sini dia terlihat salah ya teman-teman. Select terus from tb mahasiswa where id-nya sini kita enter, terus query, terus nah variabel id ini kita dapat id yang sudah kita kirim tadi yang di atas, yang bisa dilihat dari halaman URL-nya. Nah selanjutnya kita di sini buat variabel id terus sama dengan variabel pakai get ya teman, pakai get taruh di get di sini. Nah terus pakai variabelnya id. Nah di sini variabel id ya, jangan lupa pakai titik depannya. Nah terus jangan lupa ditutup. Kemudian ini kita mau buat satu variabel untuk view-nya. Variabel view sama dengan mysqli fetch array ya, underscore fetch fetch array, terus ininya query. Baik, di sini kita save ya teman-teman. Nah, Ctrl S atau di save. Kita kembali ke browser, kita kita edit. Apakah ada pesan error? Makanya ini tidak ada error, berarti aman ya teman-teman untuk query-nya. Kemudian kita mau ganti judulnya di sini. Edit data mahasiswa. Nah, kita akan tampilkan value-nya di input type name-nya di sini. Di placeholder nama kita tambahkan value-nya. Value adalah
php echo variabel view sesuai dengan nama tabel yang ada pada database, yaitu view nama. Nah, di sini sudah ada, tapi dia kenapa ada ininya ya teman-teman? Bentar, aku agak bingung ini. Value. Oh, value-nya itu dia di depan. Enggak deh. Itu dia ada di belakang. Bentar teman-teman. Baterai aku habis. Bentar. Nah, di sini udah benar ya teman-teman untuk di kodenya. Kita Ctrl S, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, ini sudah ganti ya, edit data mahasiswa. Namanya juga sudah muncul. Untuk itu kita bisa copy paste dari di bagian situ kita copy untuk name dan namanya. Nih, di sini kita copy untuk bagian value-nya. Sampai sini aja deh. Nah, Ctrl C, terus kita pindahkan di sini. Di name, kita ganti name-nya. Di input type ini, karena dia di Sablo ya tadinya. Kita ganti di sini. Value-nya. Nah, terus di semester juga sama ya. Kita ganti namanya jadi name. Kemudian untuk semester kita bisa tampilkan untuk nilainya itu di value ya. Di value ini kita copy dari sini aja. Nah, di sini kita tambahkan, masukin di sini ya value-nya. This option selected, pilih. Nah, di sini. Nah, PHP echo. Dan di sini tambahkan value-nya itu value. Kita bisa dapatkan sini di sini ya teman-teman. Select value option. Ulang. Nah, di sini kita taruh sehingga nanti kita tampil itu, tampilan awalnya itu adalah tampilan semester dan yang sudah kita ini teman-teman bisa langsung aja di sini kita masukin si option value-nya. Mana tuh option value-nya? Di sini kita paste view semester ya. View semester, terus di sininya selected
yang nama ya. Nah, ini juga sama diganti jadi semester. Nah, kita ganti jadi semester. Nah, PHP semester atau selected PHP show view semester juga udah. Ini kita save, terus kita kembali ke browser ya teman-teman. Kita refresh. Nah, untuk nama semester sama NIM-nya tuh. Nah, kita kembali ke VS Code-nya. Kemudian untuk button simpannya nih. Button simpan. Kita tambahkan atribut type. Nah, sama dengan submit. Terus dan untuk formnya itu kita beri metode ya teman-teman. Ada nih. Bentar, aku bingung teman-teman, bentar. Jadi di sini di atas di div class card body-nya, dia di sini menggunakan from-nya ini menggunakan from method. Nah, di sini teman-teman bisa memakai get atau yang lain dalam memakai sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini aku memakai get aja. Dan di sini aku menggunakan action-nya. Kita akan ke update /update underscore data.php. Kita save dulu. Nah, ini kan get-nya dia cuman ada tanda petik 1 ya. Di sini disuruhnya 1. Nah, oke, udah. Kalau teman-teman disuruhnya 2 juga nggak apa-apa, teman-teman. Kita save. Kita kembali ke browsernya. Nah, di sini udah ya, udah aku refresh. Terus kita akan coba simpannya. Nah, dia masih not found karena memang kita belum membuat file update data PHP pada PHP. Dan sini kita bisa melihat terdapat nilai get yang sudah dikirim yaitu semester 1 semester sama dengan 1. Nah, untuk nama dan linknya itu belum terkirim. Untuk itu kita pick dulu, kita kembali ke VS Code-nya. Aku mau tambahkan di sini di bagian input type-nya itu di placeholder, setelah placeholder nama, sini kita mau tambahkan atribut name. Name-nya itu nama, dan untuk name, nah untuk name-nya sama dengan name. Kita save, kemudian kita directory filenya. Di sini kita akan buat folder update pada app. Klik kanan, new folder. Terus ini aku namainnya itu foldernya update. Update. Kita klik. Kita buat file update-nya. Kita bisa copy dari tambah data di bagian add ya. Kita bisa copy untuk yang update ini kita dari tambah data. Tambah data berarti kita ke add ya, mana add. Kita copy dari sini, Ctrl C, terus kita pindahkan, taruh di update, terus kita paste di sini. Nah, kita rename jadi update underscore data
sini juga aku membuat beberapa folder, yaitu ada folder delete, ada folder edit, ada menu, ada update juga di sini banyak ya teman-teman, ada add juga di sini juga ada. Nah, oke, di sini kan ini memang nggak ada apa-apa ya, jadi ini mau aku hapus dulu karena supaya tidak membingungkan ya teman-teman. Hapus, udah nih. Nah, selanjutnya kita ke buka file yang ada di sini. Tadi kita buat yang baru, yaitu di bentar teman-teman. Mana tadi yang update aku ya? Ctrl Z coba. Nah, nih. Ada emang. Buka sih folder update-nya. Kita buka di Visual Studio Code. Udah ada. Masuk aja berarti di sini teman-teman. Di app ya. Di app ini banyak teman-teman, cari yang namanya update. Mana ya teman-teman? Oh, nggak ada ya aku ya. Dia di form app kan ya. App update. Bentar teman-teman. Nah, di sini udah ketemu ya untuk update datanya. Dan di sini kita mau tutup di bagian header location-nya. Nah, ini untuk query insert intinya kita akan ganti jadi update ya teman-teman. Ini kita ganti jadi di sini jadi sini adalah update, di sini update. Nama tabelnya TB mahasiswa. Kemudian set nama sesuai nama kolom yang ada pada nama database. Kita sesuaikan dengan variabel nama. Terus untuk NIM-nya, bentar ya teman-teman. Nah, untuk NIM-nya kita pakai koma dulu. NIM-nya itu menggunakan variabel. NIM-nya ini menggunakan variabel NIM ya teman-teman. Nih. Dan untuk semesternya sama dengan variabel itu SMT. Bentar ya teman-teman. Semester itu sama dengan variabelnya SMT. Nah, oke, ini udah, ada dua ininya. Nah, kontrol. Jangan lupa di save. Di sini kita akan mengupdate data tapi dengan tambahan kondisi di sini where ID sama dengan variabel ID ya. Di sini where ID sehingga yang diupdate itu adalah sesuai ID yang kita kirimkan dari form edit data. Tapi di browsernya itu, nah ini kita save.
Nah, di sini teman-teman bisa buka lagi browsernya, kita refresh dulu teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita mau klik simpan, ini kita simpan, dia masih ada tetap not found ya teman-teman. Aku masih tetap dapat not found ya, padahal di sini apa yang kurang di sini cuman nama semester 2, tapi dia nggak kepanggil ya. Coba apa aku ada yang salah, bentar. Coba untuk lanjut dulu ya teman-teman, kita masukin ID. Nah, jadi di sini kita sudah mau di sini aku belum selesai masukin namanya ya, dan itu salah. Nah, habis itu habis masukin ID-nya kita tutup ya. Kita save, terus kita ke bagian di edit data.php-nya. Di name di sini. Kita save. Terus kita taruh di sini di bawah juga. Nah, kita di sini mau ganti ininya adalah ID. Diambil dari query pada line 3 di atas. Tada! Ini. Terus kita save. Dan untuk output ID ini kita hidden ya teman-teman, ini bisa kita copy paste di sini. Kita hidden di sini. Nah, jadi kalau pakai hidden itu dia buat ID-nya supaya dia ikut terkirim juga ya teman-teman. Seperti itu. Terus kita name-nya kita ganti dengan jadi name ID ya. Nah, sekarang kita kembali ke browser. Terus kita ini lihat hasilnya. Kita simpan. Tetap, tapi dia masuk teman-teman, dia masuk 1, angka 1 gitu. Nah, masih not found ya teman-teman, bentar. Jadi di sini teman-teman, kan di sini kita udah sampai mengganti ID. Nah, tadi untuk tampilannya waktu di sini pas misalnya di sini kita mau ganti ininya jadi
Nah, di sini aku mau ganti jadi 3 ya. Di sini kita mau simpan. Nah, kita lihat di sini ID-nya sudah terkirim ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita mau menunjukkan di update data PHP-nya. Kita aktifkan header-nya. Apa sih ini? Nah. Apa ini cuy? Jangan gitu. Ntar yang ada malah hilang semua. Bentar, ini apa tampilannya ini? Pokoknya ini ada 2, ini gak usah lah. Bentar. Gak usah ini. Tampilan jadi gini. Pokoknya di update ini kita aktifkan si ininya di sini. Headernya. Terus kita save dulu. Terus ini kita akan coba kita refresh. Nah, di sini kita mau ganti ya. Di sini coba kita ganti, dia tuh 2 ya, di datanya 2. Nah, kita ini seharusnya dia berubah ya, soalnya kan tampilannya udah aku ke bagian data mahasiswa. Nah, coba di sini kita edit. Nah, kita sudah mengaktifkan headernya ya teman-teman di sini. Di update-nya kita mau ganti jadi semester 3. Untuk NIM-nya kita mau ganti jadi 12378. Kita simpan. Nggak tampil. Bentar teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman. Tadi kembali lagi di video aku di part 12 ya. Jadi tuh kemarin aku mengalami error, terus aku meminta bantuan ke kakak mentor aku gitu ya di perkuliahan. Terus di sini ada beberapa data yang ada beberapa di codingan juga nih. Kita buka teman-teman. Ada beberapa di codingan kita menggantinya. Nah, di bagian data mahasiswa ini, di bagian ini juga diperiksa ya teman-teman. Pokoknya harus benar-benar teliti gitu teman-teman. Karena aku disini juga sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama masih belajar juga untuk membuat si data ini. Jadi kita lihat di bagian edit data.php-nya. Nah, kemarin di bagian from ini yang aku ketikkan itu pakainya get, seharusnya memakai post. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai get itu, sebentar teman-teman. Nah, kalau misalkan pemanggilan menggunakan from method post itu artinya dia untuk mengirimkan data dalam jumlah besar atau dia memasukkan file ke server melalui si post ini, metode post ini. Terus dia itu tidak ada batasan dalam URL-nya seperti itu. Nah, ini action dalam pemanggilan si datanya. Nah, untuk kemarin si update data PHP ini dia masuk ke dalam si app ini. Seharusnya dia tidak masuk ke dalam sini. Kemarin aku dia masuk ke dalam sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini app-nya aku tutup, nah dia sudah aku keluarkan, dia jadi luar. Jadi dia tampilannya bisa berubah seperti ini. Nah, di sini kan kemarin kita on-in fungsi si editnya ya teman-teman ya. Fungsi edit, misalkan aku di sini mau ganti lagi namanya ya. Fungsi edit
namanya Haurelia, jadi aku ganti namanya jadi Najla Haura. Kebetulan umur aku masih muda ya. Nah, bercanda. Nah, ini semesternya aku misalkan masih di semester 1 ya. Semester 1. NIM-nya ini bisa ganti terserah teman-teman. Nah, ini. Terus kita simpan. Nah, dia keubah teman-teman. Nah, dia sudah keubah seperti itu. Oke, thank you teman-teman. See you the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.